Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya, biar pelajaran yang Bapak berikan kepada kalian semua memberi manfaat yang sangat baik. Yuk buka kelas, silahkan. Oke, baik anak-anak. Minggu kemarin Bapak nggak ngasih tugas ya? Oh nggak ada, oke. Kalau nggak ada, sebelum masuk ke materi, lebih baik kita menyanyikan lagu kebanggaan dulu ya. Semuanya berdiri. Yuk berdiri. Oke, pimpin ketua kelas. Oke, sebelum Bapak jelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu, ada yang tahu nggak pengertian pertumbuhan, perkembangan pada tumbuhan? Yuk, ada yang tahu nggak? Iya, Sari silahkan. Pertumbuhan apa? Yang tumbuh ke atas. Oke, masuk. Terus yang perkembangan? Ke samping, tumbuh ke samping. Oke. Ya masuk. Apa. Yang penting berani jawab dulu ya. Oke, anak-anak. Bapak jelaskan ya. Jadi pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran yang bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan itu adalah proses yang bersifat kualitatif. Apa itu kuantitatif dan kualitatif, Bapak? Oke, pasti kalian semua paham kan? Jadi Bapak jelaskan dulu apa itu kuantitatif dan kualitatif. Jadi kuantitatif pertumbuhan artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka seperti panjang, tinggi, volume. Nah, itu kan dapat diukur dan juga bersifat irreversible. Artinya tidak dapat kembali ke keadaan semula. Contohnya pada tanaman jagung. Bertambahnya ukuran panjang batang pada tanaman jagung yang semula 5 cm menjadi 10 cm. Nah, itu kan nggak mungkin kembali lagi ke 5 cm. Itu akan terus tumbuh. Nah, itu yang dinamakan pertumbuhan kuantitatif. Sedangkan perkembangan kualitatif itu adalah yang kebalikannya, berarti tidak dapat dinyatakan tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya pada pohon mangga, itu kan semula pertama-tama itu namanya itu mangga itu bijinya itu ditanam, terus di situ tumbuh tumbuhan kecil, terus menjadi tumbuhan besar, kemudian berbunga, terus kemudian berbuah. Nah, itu yang dinamakan perkembangan kualitatif. Tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Oke anak-anak, jadi itulah pengertian sekaligus contoh pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sekarang lanjut ke tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tahapannya itu ada 4. Yang pertama, perkembangan embrio. Kedua, pertambahan. Yang ketiga, pertumbuhan primer. Dan yang keempat atau yang terakhir, pertumbuhan sekunder. Oke, Bapak jelaskan 4 tahap tersebut ya. Yang pertama, perkembangan embrio atau pertumbuhan awal. Jadi pada tahap ini biji mengalami perkembangan baik secara kimia, fisika maupun biologi, sehingga biji tersebut nantinya akan berkembang menjadi tunas. Tahap kedua yaitu pertambahan. Pada tahap ini muncullah tunas atau plantula yang berasal dari dalam biji, di mana plantula tersebut dapat berbentuk karena hasil dari pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pertumbuhan primer. Pada tahap ini tumbuhan mengalami perkembangan pada titik tumbuh primer, yakni pada ujung akar dan ujung batang. Pertumbuhan primer ini menjadikan batang dan akar terus bertambah panjang. Tahap terakhir, pertumbuhan sekunder. Pada tahap ini hanya tumbuhan yang berkandungan saja yang dapat
dialaminya, di mana pertumbuhan yang dialami berupa perkembangan pada bagian titik tumbuh sekunder, yaitu kambium, sehingga ukuran diameter pada batang semakin hari semakin besar. Baik, apa ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Yuk, yang mau tanya silahkan. Ayo, nggak usah malu-malu. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, sekarang Bapak mau kasih tugas rumah, tugas PR. Hah? Enggak banyak, cuma 10. Enggak, udah 2. Oke. Ya, Bapak kasih tugas kanan, kemarin kan Bapak kasih tugas, jadi sekarang Bapak kasih tugas rumah. Tugas yang pertama adalah jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan 3 contoh pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik, Bapak akan simpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi, pada pembelajaran hari ini adalah pertumbuhan, yaitu pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau volume atau tinggi yang bersifat irreversibel dan dapat dilakukan dengan kualitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses yang bersifat kualitatif, tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Nah, ada 4 tahap pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan. Yuk, yang pertama apa? Ya, perkembangan embrio. Terus kedua, perkembangan. Terus ketiga, pertumbuhan primer. Terakhir, pertumbuhan sekunder. Baik. Berarti dari tadi kalian semua dengan baik ya, karena kalian sudah bisa menjawab 4 tahap itu. Terima kasih untuk kalian semua. Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.